Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kasus stroke yang beranggotakan saya sendiri Syafina Nur Amelia, ada Dewi Aprilia Sakararum, Safa Intana Fernando, dan Kak Ila. Next. Untuk selanjutnya ada definisi. Stroke adalah suatu penyakit defisit neurologis yang disebabkan oleh pendarahan ataupun sumbatan dengan gejala dan tanda yang sesuai pada bagian otak yang terkena, yang dapat menimbulkan cacat atau kematian. Stroke dapat dibagi menjadi dua, yaitu stroke pendarahan intracerebral atau intracerebral hemorrhagic atau ICH, atau yang biasa dikenal sebagai stroke hemorrhagic yang diakibatkan pecahnya brevli atau describing the patient condition and relevation screening findings. Yang kedua, ada stroke iskemik atau stroke non-hemorrhagic adalah kematian jaringan otak karena gangguan aliran darah ke darah otak yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri cerebral atau cervical atau yang kurang mungkin tersumbatnya vena cerebral. Selanjutnya ada patofisiologi dari stroke iskemik. Patofisiologi stroke iskemik itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu iskemik yang terjadi disebabkan oleh oklusi vaskular. Oklusi vaskular itu yang menyebabkan iskemik ini dapat disebabkan oleh emboli, trombus, plang, dan penyebab lainnya. Iskemik menyebab hipoksia dan akhirnya kematian jaringan otak. Tanda gejala pada stroke iskemik muncul berdasarkan lokasi terjadinya iskemia. Oklusi iskemik terjadi karena adanya trombosit dan emboli pada otak. Pada trombosit, aliran darah terganggu akibatnya plak aterosklerosis yang membuat sempit pembuluh darah. Plak tersebut semakin lama akan membentuk sumbatan yang menyebabkan stroke trombotik. Pada stroke emboli, penurunan aliran darah terjadi karena adanya emboli yang menyebabkan vaskularisasi otak menurun sehingga terjadinya stres sehingga menyebabkan nekrosis sel. Yang kedua ada iskemia terjadi yang disebabkan oleh metabolik. Gangguan metabolisme berupa kerusakan pompa natrium kalium yang meningkatkan kadar natrium dalam sel. Hal ini menyebabkan air tertarik masuk ke dalam sel dan berujung pada kematian sel akibatnya edema sitotoksis. Selain pompa natrium kalium, pertukaran natrium dan kalsium juga terganggu. Gangguan ini menyebabkan influksi kalsium yang melepaskan berbagai neurotransmitter dan pelepasan glutamat yang memperparah iskemia serta mengaktifasi enzim degradatif. Kerusakan sebaran darah otak juga terjadi disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah yang menyebabkan masuknya air ke dalam rongga ekstraseluler yang berujung pada edema. Setelah beberapa jam, sitoksin terbentuk dan terjadi inflamasi. Hal ini terus berlanjut hingga terjadi kerusakan neuron yang dapat berkembang menjadi sequel stroke seperti dementia. Akumulasi asam laktat pada jaringan otak bersifat neurotoksik dan berperan dalam perluasan kerusakan sel. Hal ini terjadi apabila kadar glukosa darah otak tinggi sehingga terjadi peningkatan glikolisis dalam keadaan iskemia. Lanjut patofisiologinya. Patofisiologi stroke hemoragik dapat dibagi dua, yaitu satu, pendarahan intracerebral. Pada pendarahan intracerebral, pendarahan masuk ke dalam parenkrim otak akibat pecahnya arteri penetrans yang merupakan cabang dari pembuluh darah superficial dan berjalan tegak lurus menuju parenkrim otak yang di bagian disalnya berupa nyaman kapiler. Hal ini dapat disebabkan oleh diatesis pendarahan dan penggunaan antikoagulan seperti heparin, hipertensi kronis, serta aneurisma. Masuknya darah ke dalam parenkim otak menyebabkan terjadinya penekanan pada berbagai bagian otak seperti cerebellum, batang otak, dan talamus. Darah mendorong struktur otak dan merembes ke sekitarnya, bahkan dapat masuk ke dalam ventricle atau ke rongga subarachnoid yang akan bercampur dengan cairan cerebrospinal dan merangsang mendingan. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang menimbulkan tanda dan gejala seperti nyeri kepala hebat, papil edema, dan muntah proyektil. 2. Pendarahan subarachnoid. Lokasi pendarahan yang umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons, cerebellum, dan talamus.
Pendarahan pada ganglia basalis sering meluas hingga mengenai kapsula interna dan kadang-kadang ruptur ke dalam ventrikel lateral lalu menyebar melalui sistem ventrikular ke dalam rongga subaranoid. Adanya perluasan intraventrikular sering berakibat fatal. Selanjutnya ada faktor risiko. Yang pertama, jenis kelamin. Diperkirakan dengan adanya estrogen pada perempuan menyebabkan insiden stroke pada perempuan lebih rendah, akibatnya fungsi estrogen memberikan proteksi pada proses saat teroksosis. Yang kedua ada hipertensi. Pasien dengan hipertensi akan mengalami perubahan dinding pembuluh darah dan gangguan vasodilatasi yang dimediasi oleh endotelium akibat terbentuknya kolagen sehingga menyebabkan berkurangnya distensi pembuluh darah dan berakibat pada berkurangnya cerebral flow atau CBF dan reaktivitas cerebrovaskular pada region berkurang subkotikula otak yaitu subrakutalimbik yang diketahui mengatur emosi dan perilaku. Yang ketiga ada usia. Bahwa insiden stroke secara nyata meningkat dengan bertambahnya umur 2 kali setiap dekade setelah umur 55 tahun. Namun perlu dilihat juga bahwa angka mortalitas pada stroke akan meningkat pada pasien yang telah berumur tua dan stroke yang semakin memberat. Hal tersebut kemungkinan terjadi perbedaan pada penelitian ini di mana kelompok usia 60-79 tahun didapatkan hanya sebanyak 21 pasien. Yang keempat ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis dan preferensi faktor risiko proaterogenic yang ditandai oleh hipertensi dan kadar lipid dalam darah. Resisten insulin tanpa adanya diabetes berhubungan dengan peningkatan risiko dari stroke. Peningkatan kadar insulin pada non-diabetik dihubungkan dengan tingginya risiko stroke. Meningkatkan 1,19/50 pmol per L. Kemudian didapatkan bahwa semakin meningkatnya resistensi insulin, maka semakin tinggi pula resiko seseorang mengalami serangan stroke yang pertama, meskipun setelah adanya perubahan faktor risiko dan sindrom metabolik terkait hubungannya dengan depresi pasca stroke. Yang selanjutnya ada prognosis. Prognosis pada stroke iskemik dipengaruhi oleh umur, komorbiditas, dan komplikasi. Angka kematian pada 30 hari setelah stroke telah dilaporkan mencapai 28%. Angka kesintasan 1 tahun pada pasien stroke iskemik dilaporkan sebesar 77% pada pasien dengan atrial fibrillation dapat digunakan untuk memprediksi stroke. Yang selanjutnya ada pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama itu ada kemampuan sensorik. Dilakukan dengan 2-point discriminated soft palpation dan tajam tumpul. Apabila kemampuan sensorik pasien baik, maka pasien dapat merasakan input yang diberikan oleh fisioterapis. Yang kedua ada kondisi keseimbangan, kemampuan yang dimiliki untuk mempertahankan posisi tubuh. Yang ketiga ada koordinasi kemampuan, dilakukan dengan mengarahkan jari ke hidung, finger to nose, jari-jari pasien, finger to finger, atau jari pasien dengan jari terapis, finger to finger terapis. Yang keempat ada kemampuan fungsional. Kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas fungsional sehari-hari. Pengukuran kemampuan fungsional dapat diukur dengan indeks Barter. Yang keenam ada analisa gerakan postur alignment. Gambaran bentuk postur pasien secara umum dilakukan dalam satu posisi, misalnya posisi duduk atau posisi berdiri. Yang kedua ada kualitas gerakan, kemampuan gerakan yang dilakukan oleh pasien, apakah kualitas gerakan pasien baik atau buruk. Yang ketiga ada kompensasi gerakan yang di luar dari fungsi gerakan fungsional yang semestinya. Yang kelima ada pola gerakan dilihat dari struktur anatomi tubuh baik dalam kondisi tidur, duduk, serta berdiri. Yang keenam ada gerakan involunter, suatu gerakan spontan yang tidak disadari, tidak bertujuan, dan tidak dikendalikan. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus dan pengukuran. Yang pertama ada Ashworth Scale.
Skala yang dapat dipakai untuk melihat derajat spastisitas tonus otot banyak digunakan dan memiliki rehabilitas cukup. Yang pertama itu nilai 0 tidak ada kenaikan dalam tonus otot atau normal. Yang kedua itu nilai 1 kenaikan ringan dalam tonus otot muncul ketika pegangan dan dilepas atau dengan tahanan minimal pada 1/3 akhir dari LGS. Yang ketiga itu nilai 1 plus kenaikan ringan dalam tonus otot muncul ketika dipegang diikuti dengan tahanan minimal pada sisa kurang 50% dari LGS ringan. Yang keempat ada nilai 2 kenaikan yang lebih jelas dalam tonus otot pada sebagian besar LGS sampai bagian yang terkena dapat digerakkan dengan mudah atau sedang. Yang kelima ada nilai 3 kenaikan yang besar dalam tonus otot di mana gerakan pasif sulit dilakukan atau agak berat. Yang keenam itu ada nilai 4 bagian yang terkena kaku dalam gerakan fleksi dan ekstensi atau disebut berat. Yang B itu ada Postural Assessment Scale for Stroke Patients atau PAS. PAS adalah sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi postural pasien stroke yang terdiri dari 12 penilaian bentuk pengukuran terlampir. Next. Yang ketiga itu ada Clinical Test of Sensory Interaction of Balance atau CTSIB. Tes ini digunakan untuk mengukur visual vestibular dan interaksi somotosensorik yang menggunakan untuk menjaga keseimbangan dari kekuatan gravitasi. Yang keempat itu ada Truck Impairment Scale atau TIS terdiri dari 3 item yaitu keseimbangan duduk statis, keseimbangan duduk dinamis, dan koordinasi. Berikutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan penunjang itu menggunakan CT scan untuk menemukan lokasi pendarahan, besarnya kerusakan pada otak, serta mendeteksi kelainan pada jaringan otak seperti tumor. Kedua, pemeriksaan darah secara lengkap guna memeriksa pembekuan darah seberapa cepat bisa terjadi. Ketiga, angiografi otak, yaitu pemeriksaan yang dilakukan menggunakan sinar X untuk menemukan pembuluh darah yang pecah dan mendeteksi kelainan. Lalu fungsi lumbal untuk memastikan apakah cairan cerebrospinal bercampur dengan darah. Terapi latihan yang intervensi fisioterapi. Pertama, menggunakan infrared. Infrared adalah jenis radiasi elektromagnetik termasuk panjang gelombang antara 760 nm sampai 100.000 nm. Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa infrared dapat meningkatkan penyembuhan luka kulit dan mengurangi rasa sakit. Modalitas ini sering digunakan pada kasus cedera muskulasi letal. Pemanasan superficial pada kulit akan menimbulkan efek-efek fisiologis yang berfungsi untuk proses penyembuhan. Salah satu karakteristik menguntungkan dari infrared adalah memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyembuhan tulang, penyembuhan jaringan lunak, serta mempercepat pembentukan osteoblas. Kedua, TENS. TENS adalah merupakan suatu cara penggunaan energi listrik guna merangsang sistem saraf permukaan kulit. Jenis arus TENS untuk menghasilkan kontraksi otot dibutuhkan fase durasi dan frekuensi yang tepat. Frekuensi yang menghasilkan kontraksi otot adalah 30-80 Hz, sementara tanggap rangsang jaringan frekuensi untuk motorik adalah 10-50 Hz, sehingga peneliti menggunakan frekuensi 10 Hz, 30 Hz, dan 50 Hz. Berikutnya, terapi latihan. Terapi latihan yang dapat digunakan untuk penyakit stroke antara lain pertama, core strengthening exercise. Pemberian core strengthening exercise dapat mengoptimalkan otot postural, yaitu tulang dan abdominal. Dengan dilakukan latihan stabilisasi postural, diharapkan mampu meningkatkan kekuatan dari otot inti yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilisasi tulang belakang atau vertebra, serta meningkatkan kekuatan dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah bagian tubuh yang lemah, sehingga dapat meningkatkan keseimbangan dan koordinasi pada pasien pasca stroke. Dua, Pilates exercise. Pilates adalah salah satu metode olahraga untuk melatih fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh. Pilates exercise untuk mengendalikan otot punggung sehingga otot menjadi lebih rileks dan terulur, sehingga fleksibilitas dan keseimbangan lumbal akan tetap terjaga. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Alia mau bertanya. Ya. Alia dari kelompok 1, bagaimana gejala stroke iskemik?
Yang lain ada yang mau bertanya? Cici mau nanya, Hmm? Regina dari kelompok 12 mau nanya, apakah ada riwayat masalah kesehatan atau kondisi prior existing yang dapat mempengaruhi proses pemulihan? Ada yang mau bertanya lagi? Hani dari kelompok 6 mau bertanya, Ya. apa perbedaan gejala stroke iskemik dan hemorragik? Terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Alia, bagaimana gejala stroke iskemik. Gejala stroke iskemik itu yang pertama ada kebas atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, yang kedua kesulitan bicara atau pemahaman, yang ketiga kesulitan menjaga keseimbangan dan koordinasi, yang keempat gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda atau kehilangan penglihatan sebagian, yang kelima sakit kepala yang parah, yang keenam kebingungan atau kehilangan kesadaran, yang ketujuh kesulitan menelan, yang kedelapan gangguan perasaan seperti mati rasa atau kesemutan. Izin menjawab pertanyaan Hani, perbedaan gejala dari stroke iskemik dan hemorrhagic. Kalau gejala stroke iskemik itu meliputi kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, kesulitan bicara, dan gangguan penglihatan. Kalau gejala stroke hemorrhagic itu meliputi sakit kepala yang parah, muntah-muntah, kejang, dan penurunan kesadaran. Terima kasih. Lanjut mau menjawab pertanyaan dari Regina. Apakah ada riwayat masalah kesehatan atau kondisi pre-existing yang dapat mempengaruhi proses pemulihan? Jawabannya ada ya. Contoh-contoh penyakitnya tuh kayak misalnya gangguan sirkulasi, di mana ada kondisi penyumbatan arteri yang dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan berkontribusi pada stroke. Kemudian misalnya itu em, gangguan pernapasan. Jika seseorang udah punya gangguan pernapasan, itu tuh dapat mempengaruhi tidur yang baik. Yang mana sebenarnya tidur yang baik itu penting dalam proses pemulihan setelah stroke. Terus misalnya dia punya riwayat masalah neurologis. Beberapa kondisi neurologi sebelumnya seperti penyakit Parkinson atau epilepsi dapat mempengaruhi pemulihan dan memerlukan pendekatan perawatan yang lebih khusus. Begitu. Apakah ada yang bertanya lagi atau bisa ditutup dari kelompok 9? Kalau begitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.